Guys, ini salah satu bukti yang masih ada. Ini adalah mortir, tapi nggak tahu mortir kaliber berapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, para penonton setia Putra Matabian dimanapun Anda berada, Putra Matabian doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Putra Matabian berada di Taibesi, tepatnya di gudang penyimpanan persenjataan pada era Portugis. Kemudian ketika invasi Indonesia datang di Timur Portu, bangunan ini masih dipakai sebagai gudang senjata. Gedung ini disebut File 4, artinya gudang keempat tempat penyimpanan senjata. Di Taibesi ini bahwa terdapat 4 gudang. Itu File 1, File 2, 3 dan 4. 1, 2 dan 3 di sebelah sana saat ini menjadi tempat kediaman para penduduk. Bagaimanakah kondisi File 4 tempat gudang senjata? Ikuti terus Putra Matabian. Jadi guys, ini adalah tempat File 4 sebagai gudang senjata pada era Portu dan tentara Indonesia. Oke, seperti ini kondisinya. Ali, beri tambah lagi ya. Oke, beri tempat main. Oke. Oke. Jadi guys, ini dulu penjara ya, di bawah ini pada era Indonesia. Ini adalah penjara di bawah tanah, tepatnya di File 4 ini. Oke, lihat, ini sangat sempit sekali. Bisa dibayangkan bagaimana militer Indonesia menahan orang-orang yang radikal dan melawan. Dalamnya cukup panas dan pengap. Sesa sekretariat. Terbaik. Oke.
dengan segudang senjata maksudnya. Oke. Jadi guys, ini dulu digunakan sebagai gudang persenjataan. Guys, kita mau kasih mortir. Oke. Ini guys, berikan. Oke. Guys, ini salah satu bukti yang masih ada. Ini adalah mortir, tapi nggak tahu mortir kaliber berapa ini. Saya tidak paham karena saya bukan orang militer. Tapi ini sebagai bukti bahwa File 4 ini dulu terdapat banyak peralatan senjata atau peralatan perang di sini. Ini buktinya guys. Guys, ini adalah salah satu ventilasi udara bagi penjara di bawah tanah ini. Penjara ini mulai digunakan pada era 90-an. Disinilah para pejuang ditahan oleh militer Indonesia dan dipenjarakan. Di dalamnya cukup saya dari luar aja sangat kepanasan sekali. Bagaimana jika para tahanan di dalam? Di sini ada beberapa lubang ventilasi. Itu di sana ada 1, 2, 3. Di sana ada 3. Di sini ada 2. Jadi kurang lebih 8 ventilasi dari pintu masuk. Oke. Ini tembus ke sana, tapi karena sudah ditutup. Jadi inilah kondisi. Jadi pintu ini masih asli. Oke, jadi belum diganti. Ini masih pintu asli dari zaman Indonesia ini. Oke, masih. Oke. Jadi belum banyak perubahan. Ini masih. Jadi kalau bagi tentara Indonesia yang pernah tugas di sini dan tahu tempat ini, silakan komen di bawah video ini. Nah, lihat ini. Ini selosor sekitar AK4 ini punya M16 ini. Kecil nih, M16 nih. Guys, di tempat File 4 ini saat ini digunakan oleh anak-anak muda kreatif Timor Leste, digunakan untuk memproduksi pupuk. Jadi pupuk ini luar biasa, terbuat dari bahan-bahan alamiah. Bagaimana cara pembuatan pupuk ini? Kita minta penjelasan salah satu anggota tim ini yang menjelaskan. Oke, bro, bisa dijelaskan bagaimana cara pembuatan pupuk ini? Dari mana Anda dapat ide? Sudah berapa lama dan bagaimana sistem pemasarannya, bro? Oke, baik. Untuk pembuatan pupuk ini salah satu tugas dari divisi yang kita kasih, materi yang kita kasih sebagai pembuatan pupuk dari bahan organik untuk membantu para petani kita dan sekaligus membantu pemerintah kita dalam hal untuk menghijaukan kembali hutan-hutan kita yang gundul. Kalau ide ini kita udah dari tahun 2020, 2 tahun yang lalu. Dari anak-anak kita yang buat ini, dan bahan-bahan yang mereka ambil itu karena kita dekat dengan pasar, dari kita ambil
sayur-sayuran yang udah busuk, terus buah-buahan yang udah busuk pula. Dari situ kita tampung di sini, dan bahan pokoknya satu lagi adalah dari pisang, kulit pisang yang masak, yang mereka pakai untuk pembuatan moleng atau pisang goreng itu yang di kios-kios dekat itu. Anda ambil bawa sini. Kita setiap malam itu kita ambil semua. Ya, biasanya hampir karung besar 50 kilo itu hampir 12 atau 13 karung. Itu tiap malam. Dan setelah kita giling pakai mesin yang situ, mesin pencacah yang situ. Dari situ kita tampung, dan untuk proses pengeringannya itu kita ambil juga serbuk-serbuk kayu dari material seperti dari tukang kayu ya, mebel mebel tukang kayu, supaya dicampur dan supaya bisa menjadi cepat kering. Nah, dari situlah hampir 3 bulan kita memasukkan itu ke karung untuk siap dijual. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah penggunaan pupuk ini? Hasil produksi dari pertanian bagaimana, bro? Bagi petani yang menggunakan pupuk lain dan yang menggunakan pupuk dari sini, hasilnya bagaimana? Kalau dari kita, karena bahan prima kita dari pisang, jadi ini sangat membantu untuk pertumbuhan akar karena mengandung potasium. Nah, dan nitrogennya juga banyak karena dari sayur-sayur mentah, sayur-sayur yang busuk. Jadi dari pemerintah mereka bilang bahwa setelah mereka menggunakan ini malah lebih cepat pertumbuhan akarnya. Jadi untuk setiap 3 bulan sekali mereka sering beli di sini. Luar biasa sekali ini. Coba kenalkan anggota ini dari mana saja? Kalau ini mahasiswa SMA? Ini semua dari mahasiswa. Ini anggota baru kita dari lagi mengikuti pendidikan. Mereka bertiga ini anggota baru. Yang situ dari Ukusi, nggak tahu dia sekolah nih. Dia dari Kristal, sekolah Kristal. Kalau yang ini sekolah di jurusan sana. Komputer Science. Apa jurusan sana? Pendidikan bahasa Inggris. Kalau yang ini atau departemen saya? Kelautan. Nah, kalau ini komunikasi dari Wentel juga. Terbaik. Thank you ya. Gimana sih lah? Guys, disuguhkan teh oleh anak-anak yang menghuni payol 4 ini. Ini adalah teh, kemudian juga belipaung tradisional, makanan Timor Leste, dan kami lagi menikmati. Budi. Oke. Mantap. Nih, bawa minumnya. Pos itu dulu digunakan sebagai pos. Bagaimanakah pos itu di atas? Lihat Putra Matabian mau ke atas untuk melihat bagaimanakah kondisi pos pada saat itu sekarang. Lihat guys, ini wow guys, kita lihat di sini guys. Guys, ini Putra Matabian pas berdiri di atas bangunan persenjataan yang disebut Payol 4. Di sini bisa Putra Matabian tembak kamera ke bawah. Nah, ini adalah pintu masuk. Ini adalah tempat pos penjagaan. Nah, dari sini guys, dari sini kita lihat itu adalah kuburan atau tempat pemakaman umum Bekusi. Nah, ini lihat ke situ. Nah, kalau di atas itu adalah perbukitan. Ya, guys, bisa dilihat. Oke. Dan dari sini ini tangga naik, guys. Ini tangga naik. Coba lihat di sini nih ke bawah. Oke. Lihat, guys. Nah, ini. Guys, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang produksi pupuk ini. Bersama lagi dengan Bapak siapa?
Pak Oki untuk menjelaskan nama organisasi pencinta alam di Timor Leste. Kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak dari Mas Oki. Silakan Mas Oki. Baik, kelompok pecinta alam ini didirikan di tahun 2014. Jadi tujuan kita hanya untuk menciptakan suatu tempat di mana mahasiswa atau pemuda yang lain yang putus sekolah bisa mengalurkan hobi mereka di dalam kelompok ini. Dan sebelum kita mendirikan ini, kita sudah melihat banyak kampus-kampus di sini karena kurangnya ekstrakurikuler di kampus. Jadi kita berpikir bahwa lebih bagusnya kita mendirikan suatu kelompok yang dimana di dalamnya hanya mahasiswa dan pemuda yang bisa mengambil kesempatan untuk mengalurkan hobi dan sekaligus salah satu wadah di mana untuk mendidik karakter mereka. Adakah kriteria khusus untuk menerima peserta yang bergabung dengan pencinta alam ini? Tadi sudah disebutkan harus dari mahasiswa. Kalau dari umum boleh atau tidak? Ini bersifat umum juga. Oke. Apakah ada pembina khusus atau ada ketuanya? Kalau sekarang ketua kita mumpung hari Minggu kan, Oke. jadi mungkin lagi di rumah lagi beres-beres apalah. Tapi untuk wakilnya ada yang baju biru. Oke. Wakilnya. Kalau kami di sini hanya anggota, kebetulan saya salah satu pendirinya. Itu baik. Jadi ya begitulah untuk kegiatan-kegiatan. Dan untuk sekarang ini kita udah buka di ada 3 SMA. Oke. Itu ada 3 SMA sifatnya itu siswa pecinta alam. Itu. Kalau di kampus ada, di Unpas ada, Universitas Lepas ada, UNTER juga ada. Itu namanya Estudante Dominatureza, kayak MAPA, mahasiswa pecinta alam. Itu bersifat kampus. Dan kita lagi pantau-pantau juga. Baru tahun ini sih kita realisasikan. Bagaimana dukungan moral atau material dari pemerintah? Apakah ada? Kalau untuk tahun ini, alhamdulillah bagus juga. Okay. Untuk pemerintah sekarang mereka udah menempatkan posisi mereka untuk pembinaan karakter. Dan program kita salah satunya adalah pembinaan karakter. Jadi mereka udah membantu kita dari segi pendanaan dan dari segi alat-alat. Terima kasih Mas Oki, luar biasa sekali. Organisasi pemuda ini sangat inspiratif. Mudah-mudahan pemuda-pemuda Timor Leste yang lain sadar tentang pentingnya menjaga alam, menjaga hutan, karena itu nafas kehidupan untuk kita semua. Luar biasa. Misalnya ada ganggu atau kita lagi tiba-tiba ada orang pegang senjata lewat. Kalau lihat dengan mata kepala sendiri sih belum. Oke. Tetapi kalau pas kita nempatin pertamanya itu, ini karena bekas ini tempat di penjara juga. Oke. Jadi mungkin energi yang dulu itu Energi masih ada. negatif, aura-aura negatif masih ada. Dari dulu pas 2017 kalau kita tidur di dalam, itu tanpa sadar, kalau sadar dan nggak sadar, kita udah di dalam ruangan, kita malah udah di luar. Nggak tahu itu yang narik siapa. Tapi karena kita udahlah. Kalau sampai kita marah juga, meja kita itu dibanting semua, itu jam 11 malam. Padahal kita baru selesai rapat, langsung tidur, langsung meja-mejanya itu terbalik semua. Dibalik semua. Terus kita kaget, siapa yang bikin ini? Kirain anggota-anggota kita. Padahal enggak. Loh, kita nggak tahu kok tiba-tiba semuanya hancur kayak gini. Komputernya jatuh semua. Aduh, ini nggak beres ini. Habis itu kita istilahnya bernegosiasi lah seperti itu. Kalau kamu nggak mau kita tidur di sini, kalau kita tinggal di sini, tempat ini untuk selamanya tidak akan yang menempati. Tapi kalau kamu dari orang mungkin dari orang timur juga, pasti kamu tahu lah apa objektif kami tinggal di sini.
apa tujuan kami itu kamu tahu. Iya. Jadi jangan ganggu kami. Akhirnya Akhirnya hilang. Oh. Tapi sebelum itu, wah parah. Oke. Kita setel musik di dalam, kalau duduk di luar, musiknya tiba-tiba ganti, tiba-tiba udah mati, tiba-tiba Hidup hidup lagi. kembali. Seperti itu. Itu kira-kira tahun berapa itu, Bro? Itu udah sekitar 2017, 18. Oke. Nah, setelah 2019 itu udah enggak ada. Udah nggak Sampai ada. sekarang nih. Sampai sekarang udah. Alhamdulillah sekali. Tapi kalau anak orang baru, Oke. anggota-anggota baru kalau pengalaman pertama tidur di sini, Oke. pasti. Itu Pasti kalau mungkin mimpi atau apalah atau ketindih lah apa semacam itu lah. namanya perkenalan, Bro. Perkenalan. Oke, perkenalan. Seperti itu. Bro, ada pertanyaan buat saya, dari saya. Bro, bahasa Indonesia lumayan. Apakah pernah di luar Timor Leste, maksudnya di Indonesia, di Jawa? Karena ada lokal Jawa masalahnya. Oh iya, saya kuliah di sana. Oh. Dari 2007. Dulu Tempatnya di mana? Yogyakarta. Salah satu Yogyakarta. kampus institut di sana saya. Oke, nama institut? Institut Teknologi Afrin Yogyakarta. Oh, ini guys. Ini pemuda Timor Leste pernah sekolah di Jogja, makanya logatnya kayak Wonjo, guys. Oke. Jadi untuk pencinta alam ini ya inspirasinya dari sana juga. Dari sana terbaik. Kebetulan saya anggota Mapala Jogja kan. Oh. Nah, jadi wah ini bagus nih untuk Tapi bahasa Jawa iso ya? dikit. Oke, alhamdulillah. Oke, bahasa. Guys, hari ini Putra Matabian bersama GHN Juventudi Hadomi Natureza, tepatnya di bekas persenjataan Portu dan Indonesia yang disebut Payolompat. Terima kasih sudah jalan-jalan bersama Putra Matabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.